ini juga kalau penyakit pada sistem indera kan sebenarnya kan ada banyak ya, ada indera indera kulit, indera pembau, indera penciuman. Kan kalau mata misalnya kayak katarak, kalau kulit misalnya jerawatan, paruman. Aku punya ini nggak penyakit pada sistem indera kayak tadinya gara-gara apa? Sepertinya sih kayak gonta-ganti itu aja kalau di muka. Oh iya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah meluangkan waktunya untuk datang di kegiatan ini. Izin memperkenalkan, nama saya Fitri Hasanah. Saya mahasiswa dari Universitas Utama Tirtayasa bersama dua rekan saya bernama Emma Fitriana dan Esa Nagra. Di sini saya izin untuk melakukan kegiatan sosialisasi tentang kesehatan pada sistem indera, di mana sistem indera itu kan dibagi-bagi, ada sistem indera penglihatan, indera pengecat, sistem indera pada kulit, pada badan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Firman. Saya sama aja seperti kayak Mantri lah, perawat gitu ya, menjaga kesehatan. Ini nanti kalau ada pertanyaan atau apa boleh ditanyakan ya. Saya juga saling aja, takutnya ada informasi dari ibu cara mengatasinya kayak gimana kan? Pengentar? Ada loh. Iya. Cekas. Belum kasih. Nah itu kan kata faktor umur. Terus biasanya semakin tua bisa resiko tinggi, dengan karat ya. Rasanya cuma air terang tuh. Ya, basic air terang gitu. Yang kahiji eta pertama lamun si katarak mereka masih ringan, cuma kena ke katingali full nganutupan hidung mata, eta dianjurkan untuk operasi. Eta harus ada operasi, kan kudu dilakukan lamat di bawah. Katarak eta ibaratnya lamat menutupan hidung mata. Iya. Panas ke sana. Panas sana. Usaha panas pernah. Oh iya. Gatal. Panas. Saya masih. Ada Tapi masih katarak. apa? Tapi masih. Saya tanya. Percaya. Tapi kayak kelihatan kayak air lama dan sini. Dikering-kering sini. Cuma tepol mungkin ibu faktor usia. Bisa. Kalau saya dicek, biasanya dicek mau benar-benar nutupan eta mata, langsung sampai ke katingali, dicek ke dokter, itu udah operasi, bisa dioperasi. Akhirnya lamun kita tempo, faktor umur, kata-kata memang ramah, mata itu bahaya. Dok, gimana sih cara mencegah katarak secara alami? Halo pejuang sehat, saya Dr. Danang. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mencegah katarak secara alami. Apa itu katarak? Katarak adalah sebuah kondisi di mana lensa mata menjadi keruh. Sedikit review tentang mata ya, jadi bola mata kita itu terdiri dari beberapa bagian. Salah satu bagian yang penting yang berguna untuk meneruskan cahaya ini adalah lensa mata. Lensa ini dapat menjadi cembung maupun memipih sesuai dengan jarak objek dari mata kita. Jika lensa mata kita keruh, maka tentu mata akan sulit melihat bayangan yang ada di depannya karena kekeruhan tersebut. Katarak sendiri terdiri dari banyak jenis dan penyebabnya. Nah, yang paling umum kita tahu adalah katarak pada orang tua atau pada lanjut usia yang kita sebut dengan katarak senilis. Katarak ini terjadi akibat proses degenerasi atau proses penuaan di mana protein-protein pada lensa mulai menggumpal. Nah, gumpalan inilah yang mengakibatkan awan-awan yang membuat lensa menjadi semakin keruh. Selain itu, katarak juga dapat disebabkan oleh paparan zat kimia, paparan radiasi, kemudian ultraviolet, dan juga infeksi serta trauma pada mata. Kondisi-kondisi seperti inilah yang bisa menyebabkan katarak di usia muda. Nah, selain itu ada juga yang disebut sebagai katarak kongenital
atau katarak yang terjadi saat bayi baru lahir. Biasanya disebabkan oleh infeksi selama kehamilan atau penggunaan beberapa obat-obatan tertentu saat kehamilan seperti obat tetrasiklin. Jadi, untuk ibu hamil sering kontrol ke dokter kandungan ya, dan juga jangan beli obat sembarangan di warung. Oh ya, highlight yang perlu diingat bahwa beberapa tetes mata yang dijual di pasaran mengandung steroid yang dapat memicu katarak dan juga glaukoma. Jadi kalau kamu mau beli tetes mata harus segera konsultasi ke dokter mata ya. Jangan beli sembarangan di warung. Lalu, gimana sih dok cara mengatasi katarak? Nah, tentu mengatasi katarak ini adalah dengan mengangkat lensa, yakni dengan operasi. Tindakan operasinya nggak begitu lama kok, karena biasanya satu mata itu sekitar 15-60 menit saja. Dan biasanya pasien tidak perlu mondok, karena habis operasi bisa boleh pulang nanti kontrol ke dokter setelah 3 hari atau 4 hari sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Dok, kalau operasi itu sakit nggak? Ya namanya juga kena penyakit, pasti ada rasa sakitnya. Tapi tentu dokter akan memberikan anestesi sehingga nanti matanya tidak sakit saat dilakukan operasi. Apakah ada cara dok untuk mencegah katarak secara alami? Ada beberapa tips yang dapat kamu lakukan untuk mencegah katarak. Yang pertama adalah gunakan kacamata hitam atau sunglasses yang mengandung anti UV jika kamu bepergian ke luar tempat yang banyak radiasinya. Misalkan ke luar ruangan, ke lapangan, ke pantai, ke gunung, ke pokoknya semua tempat outdoor yang kira-kira dapat langsung terkena paparan UV dari matahari, kamu harus menggunakan kacamata anti UV. Nah, yang perlu kamu pastikan bahwa kacamata tersebut harus mengandung anti UV. Kalau bisa anti UV 400. Dan pastikan bahwa kacamatamu cukup lebar untuk melindungi anti UV-nya dari segala arah. Selain itu, kacamata hitam juga berfungsi untuk melindungi mata kita dari debu dan juga angin. Yang kedua adalah hindarkan mata kamu dari bahaya kimia. Jadi jika kamu kerjanya di tempat yang banyak bahan kimianya, kamu harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti goggles khusus untuk bahaya kimia. Yang ketiga, segera ke dokter jika kamu sudah melihat bahwa mata kamu itu sudah ada tanda-tanda infeksi seperti kemerahan atau nyeri. Jadi biar segera ditangani agar iritasi dan infeksinya itu bisa berhenti dan juga tidak menimbulkan proses katarak lebih lanjut. Karena sih lamun cek kurang nama dicek setahun 2 kali harus nama karena dokter sehatnya karena di konsulan headset karena jeruk salah itu karena obat-obatan, bisa jadi karena obat-obatan disebabkan bisa jadi karena penyakit KJ, TM, sama baik gara-gara kencing manis kurang mah bisa tidak. Kedua karena penyakit jantung, karena darah tinggi, mungkin faktornya sih karena itu sih apa suplai darah orang kan bisa jadi kasumbat karena telinga, jadi mempengaruhi daya fungsi ulang pendengaran orangnya. Yang selanjutnya itu pengobatannya ya karena pertama rajin nggak bersihkan telinga ya bisa rampil nama katambat air besin ya, akhirnya sih ada sih alat-alatnya tegaduh ya kayak katambatnya. Kadang kan pandang telinga kadang keluar serangan tuh kadang gitu. Tuli mendadak memang salah satu penyakit yang jarang disadari oleh masyarakat, makanya ini sesuatu yang sangat perlu diedukasi untuk masyarakat. Itu tuli mendadak itu sendiri adalah gangguan pendengaran yang terjadi secara tiba-tiba, biasanya terjadi pada salah satu telinga dan tipe onset gejalanya adalah mendadak, di mana si pasien tiba-tiba dapat terjadi penurunan atau kehilangan dari pendengarannya. Penyebabnya sangat bervariasi biasanya, tapi penyebabnya adalah faktor metabolik atau sistemik yang ada pada diri pasien. Biasanya pada pasien yang
setelah terinfeksi virus, misalnya setelah terkena infeksi saluran pernapasan atas, atau kemudian pada pasien dengan risiko faktor metabolik, misalnya diabetes mellitus, hipertensi, atau dengan penyebab hiperkolesterolemia atau dislipidemia. Intinya dengan berbagai faktor tersebut dapat menyebabkan suatu gangguan pada pembuluh darah atau pada organ pendengaran di telinga dalam, sehingga dapat terjadi manifestasi penurunan pendengaran yang tiba-tiba mendadak. Mari ngaturkan hatur nuhun ka ibu-ibu atas penting saja langsung ngapunten hapunten dina segala kakiranan tina penyampaian atau jamuan segalanya mohon di hapunten bae ka ibu sadaya ka bapak-bapak. Mung cukup sekian di kami di komunitas di mahasiswa kita kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum